Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya sangat senang bisa berada di depan teman-teman yang luar biasa, yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Kali ini kita akan membahas mengenai sikap konsumen terhadap produk co-branding. Kenapa ini sangat penting untuk kita bahas? Karena sikap konsumen ini bisa mengacu pada keputusan pembelian konsumen dan membentuk loyalitas pada pelanggan. Perkenalkan, saya Selin Faradina. Dalam waktu beberapa ke depan, kita akan membahas mengenai sikap konsumen terhadap produk co-branding dengan produk yang akan kita bahas yaitu kolaborasi antara Uber dan Spotify. Kali ini kita akan membahas 6 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian ada tinjauan pustaka yang kita pakai, kemudian metodologi, pembahasan, dan juga kesimpulan serta saran. Di era digital yang semakin berkembang ini, strategi pemasaran juga ikut berkembang. Salah satunya yaitu co-branding, di mana co-branding ini diciptakan untuk menambahkan nilai tambah bagi konsumen, seperti kolaborasi antara Uber dan Spotify. Hasil nilai tambah yang mereka berikan dalam kolaborasi ini yaitu memungkinkan pengguna Uber itu mengakses dan mengontrol playlist yang ada di Spotify dalam berkendara ketika mereka menggunakan layanan Uber. Nah, integrasi ini juga tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih personal dan menyenangkan bagi pengguna. Nah, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nih dampak integrasi yang dilakukan oleh Uber dan Spotify itu seperti apa terhadap sikap, persepsi, loyalitas maupun keputusan pelanggan. Nah, dari penelitian ini kita membahas nih sikap konsumen dari sisi afektif dan juga kognitifnya. Kemudian dengan memahami pengaruh co-branding ini diharapkan nih kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas strategi pemasaran berbasis pengalaman yang menggunakan co-branding atau kolaborasi antara Uber dan Spotify. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai 4 hal, yaitu bagaimana sih sikap konsumen terhadap co-branding dalam aspek afektif, kognitif, dan perilaku. Kemudian, faktor emosional dan kognitif apa nih yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap co-branding ini. Lalu bagaimana loyalitas konsumen terhadap Uber dan Spotify setelah menggunakan fitur ini. Dan terakhir, bagaimana co-branding ini mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kita juga menggunakan teori yang bisa memperkuat argumen kita, di mana yang sumber pertama yaitu co-branding, ini mengambil dari Fauzi pada 2021, yang menyatakan bahwa co-branding ini merupakan strategi pemasaran yang melibatkan kerjasama antara 2 atau lebih merek untuk menciptakan produk atau menawarkan nilai tambah bagi konsumen. Dan sumber yang kedua, kita menggunakan teori ABC atau Affect, Behavior, dan Cognition, di mana model dalam psikologi sosial ini menjelaskan 3 komponen utama dalam sikap seseorang terhadap suatu objek atau fenomena. Nah, 3 hal ini yaitu sikap konsumen sendiri dari sisi afektif, kognitif, dan perilaku. Sebelum kita mengetahui nih hasil dari sikap konsumen terhadap kolaborasi antara Uber dan Spotify, kita melakukan survei dulu terhadap beberapa konsumen. Nah, kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yaitu penyebaran kuesioner yang kita berikan sebuah pernyataan atau pertanyaan kepada konsumen untuk menjawab pertanyaan yang kita butuhkan atau informasi yang kita butuhkan mengenai sikap konsumen. Nah, dari data yang kita kumpulkan melalui kuesioner ini yang disebarkan kepada 200 responden yang merupakan pengguna dari Uber dan Spotify. Kemudian setelah data terkumpul, kita menganalisis data tersebut menggunakan
metode statistik deskriptif, menganalisis untuk mengetahui hasil dari sikap konsumen berdasarkan afektif, kognitif, dan behavior terhadap produk co-branding Spotify dan Uber. Hasil dari survei yang telah dilakukan itu menghasilkan sikap konsumen dari sisi emosional itu kenyamanan dan kesenangan yang dirasakan pengguna itu bisa menikmati musik favorit mereka selama perjalanan. Itu menjadi faktor utama yang meningkatkan kepuasan konsumen. Dan dari sisi kognitif, ini responden yang memahami nilai tambah dari fitur ini itu lebih cenderung nih menghargai uh, privasi yang ditawarkan. Dan mereka melihat nih Uber bukan hanya sebagai layanan transportasi aja, tapi juga sebagai bagian dari gaya modern dan nyaman. Nah, kesadaran dari konsumen ini memberikan manfaat yang diberikan dari integrasi antara Uber dan Spotify ini, sehingga membuat mereka itu lebih dan tetap memilih menggunakan layanan yang diberikan oleh Uber dan Spotify. Jadi kesimpulannya bahwa fitur integrasi atau gabungan atau kolaborasi atau integrasi antara Uber dan Spotify ini bisa meningkatkan pengalaman pengguna dan memperkuat loyalitas mereka terhadap kedua merek. Oleh karena itu, strategi pemasaran berbasis pengalaman seperti ini itu bisa menjadi pendekatan yang efektif bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Sehingga kita bisa terapkan juga nih kepada bisnis-bisnis lokal yang kita miliki untuk bisa menggunakan strategi yang sama dengan harapan memberikan dampak yang baik untuk keputusan pembelian dan juga loyalitas terhadap produk kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan, ditambahkan, argumennya boleh untuk komentar di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.